wanita yang derajatmu dibanding ayah, kau mengandung, melahirkan, menyusui, lalu membesarkan putra putrimu. Sudah jawab, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, ngelahirin. Emang anaknya berapa, Bu? Tetangga saya anak banyak, Bapak, tapi tiap malam berantem. Saya tanya, Ibu kenapa sih, Bu, berantem tiap malam tapi anak udah 6? Ustadz, yang berantem boleh atas, yang bawah udah baikan. Berarti yang bahaya bukan corona, tetapi kolorna. Ibu bapak derajatnya 3 dibandingkan ayah. Beliau mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Satu ibu bisa membesarkan anak 7, mapan kaya raya dalam rantauan, tapi 7 anak belum tentu mampu mengurus satu ibu. Ibu yang sehat bisa menondorkan ginjal buat anaknya yang penyakitan, tapi anak yang sehat, ibu coba begitu sakit, mereka banyak yang pura-pura tidak tahu. Ibu bapak jadi raja, anak sudah tentu jadi pangeran. Kebutuhan apapun terpenuhi, rela menghutang nahan malu muka sama tetangga, buat nafkah anak, buat makan anak, buat sekolah anak, buat pendidikan anak. Tapi anak kaya raya, orang tuanya diingat cuma dijadikan pembantu. Satu ibu bisa memberikan keberkahan buat anak-anaknya, tapi anak yang banyak, sekali banyak yang lupa sama orang tuanya. Makanya pengabdian yang terbesar, berkah dan keramat kemuliaan itu hadir ada pada orang tua kita. Kalau pengen rezeki kita seperti raja, rajakan orang tua kita. Kalau kepingin rezeki kita seperti sultan, sultankan orang tua kita. Ibu lagi duduk ngaji, ketemu sama mertua, samperin mertuanya, cium tangan. Ada redo, ada berkah. Dapat tuh redo sama orang tua, berkah orang tua. Rogoh kantong ibu. Kenapa? Gatel. Keluarin duit nggak seberapa, 50.000 sampai 100.000, orang tua tersinggung. Ya Allah tuh, emang kamu punya duit? Punya, mak, tambahin lagi napa? Bercanda tuh, buat anak-anak dah, buat cucu. Enggak mak, ini buat mak, doain saya sama suami. Tuh doa mah nggak putus-putus, biar berkah, banyak rezekinya, panjang umur, taat ibadahnya, dimudahin segala urusannya, biar berangkat umrah, berangkat haji, ziarah ke Madinah, ke Mekah, tawaf, sa'i, safa, marwah, berta'alul, dan pulangnya ke beli sawah, ke beli tanah. Berkah, jangan ngontrak, kebangun rumah yang gedong, pelataran yang luas, biar pada sehat, banyak rezekinya, panjang umur, taat ibadahnya, berkah rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh-solehan, terjaga dan dijaga dimanapun berada, biar kebeli motor, biar kebeli mobil, saat punya umur banyak rezekinya. Sekarang lu bagi duit gua masih bisa ngeliat duit, kalau gua udah mati mah cuma bisa ngeragain aja. Nenek dikasih duit 100.000, doanya udah kayak petasan. Dahsyat. Makanya orang tua dulu punya kamus, banyak anak, banyak rezeki. Minimal 7, maksimal 14. Satu anak kasih duit 2 juta, kali 7 udah 14 juta. Tuh nenek-nenek anteng ngaji, kekebar, kekebar. Padahal ada kipas angin, bukan lagi kegeraan, tapi nunjukin gelang sama cincin. Tapi Pak, orang tua dulu dikasih duit banyak dikit, tidak ada yang tersenyum, yang ada menangis, sedih, bukan nyesel. Kalau tau begini beranakin anak 25 kali 2 juta, 50 juta. Anak pulang ke rumahnya masing-masing, ibu bapak bisa nyetor umroh. Berkah.
anak sekarang ikut program KB, kalau soleh solehah, kalau terbalik satu gedegin, satu ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Tuh nenek-nenek diintilin cucu, ngaji cucu ngikut, kondangan cucu ngikut, hadiran cucu ngikut. Kira-kira di sini mantu yang model begitu ada apa kagak? Yang mana orangnya? Tapi hebatnya Nabi kita dilahirkan dalam keadaan sempurna. Ibu kenal sama Siti Maryam? Kenal di mana? Bapak kenal sama Siti Aisyah? Itu mah Bu Siti kali, yang suka ngutangin seragam, yang ngambil Bu Odah, Kokom, Masna, Esi, Mimin, Eti, Juju, Sarna, Sarni, ya, Mumun juga kadang-kadang ngambil. Ini Siti Maryam terjaga kehormatannya, punya suami tidak, punya laki-laki tidak. Dengan izin Allah hormatannya dijaga dan bisa melahirkan putra yang soleh namanya Nabi Isa. Tuh kalau Allah sudah berkehendak, yang susah jadi mudah, yang dikit jadi banyak, yang mustahil jadi mustajabah. Kun fayakun. Nggak punya suami, Siti Maryam hamil dan melahirkan putra yang soleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kira-kira di sini ada nggak ada laki tiba-tiba bunting? Ya enggak. Yang benar apa Pak? Kemarin saya ngisi di pelosok, begitu pulang pagi-pagi walimatul urus, panitia nelpon, Ustadz, alhamdulillah berkah Ustadz yang ceramah semalam pengantin pagi ini udah lahiran. Wah, saya husnuzon Pak, mungkin resepsinya baru semalam, nikahnya sudah lama. Kalau salah berarti ikan asin diobok-obok, malamnya diriasin, paginya keluar orok. Najis tralala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak gadis kita dijaga kehormatannya. Siti Aisyah istrinya Fir'aun terjaga dan dijaga. Maka hadir di hadapan Sayyidatuna Aminah. Beliau dilahirkan penuh dengan kebahagiaan. Laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena baginda Nabi, tidak akan pernah hadir dan ada Allah ciptakan seluruh alam dunia. Maka kita mensyukuri nikmat kelahiran baginda Nabi, itu adalah syukur nikmat yang paling besar. Alhamdulillah. Rahatin apa yang ditasyudu minayani
Terus ini masih terus. Begitu lahir bapak Nabi kita, penuh dengan ujian dalam kondisi yatim. Maka anak yatim jangan kecil hati. Nabi kita pun yatim, bahkan beliau tidak mengenal ayahnya karena dalam perut kandungan ibunda ayahnya wafat. Kalau ada anak-anak yatim, muliakan. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakana wa ajaba bisababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Aku beserta orang yang menyayangi anak yatim seperti dua jari, kata Nabi. Mengisyaratkan, merenggangkan, merapatkan, direnggangkan, dirapatkan, dekat sekali. Jari telunjuk dan jari tengah. Siapa baginda Nabi? Siapa kita yang menyayangi yatim? Di mana? Di taman surga. Allahu Akbar. Karena Nabi kita yatim. Begitu ada di sana ibu susuan Rasulullah, namanya Alimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad bin Bakr. Dibawa tuh sama Halimatus Sa'diyah. Singkat kisah, beliau hadir menjadi tumbuh. Di mana anak usia 2 tahun, gagah, tegap, ganteng. Maka saat itu hadir dan main bersama teman dan saudara susuannya Asyaimah dan Abdullah, putra daripada putri Al-Haris dan Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba di belakang halaman rumah turun 2 malaikat berjubah putih, hadir di hadapan baginda Nabi, membentangkan tubuh Nabi kita min hujratin nahri illa asfali batni, di bedah perut Nabi kita usia 2 tahun, disediakan baskom emas berisikan salju, dicuci hati Nabi kita, ditanamkan ilmun hikmatun kemuliaan, maksum dari segala perkara dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. 2 tahun dicuci hatinya, Pak. Kenapa 2 tahun? Anak 2 tahun cerdas pikiran, terang hatinya. Imam Syafi'i 2 tahun hafal surah pilihan. Anak kita 2 tahun hafal lagu pilihan. Dalam sepiku, dalam gelapku, kaulah pijarku, dalam hatiku engkaulah. Alhamdulillah anak-anak kita menghafal. Berarti lagu yang kedua. Dengarkanlah dar. Jika berlumpur di penjara, hanya anak kita hafal, Bu. Makanya didik anak-anak kita di rumah dengan sholawat. Ajarkan anak-anak kita ayat-ayat Quran. Hiasi rumah kita dengan amalia sunnah. Wajib di mushola, wajib di masjid. Rumah jadikan tarbiyah buat anak-anak kita. Sini nak ngaji sama ibu. Alif fathah, alif kasra'i, alif dhamma, i. Ba fathah, ba kasrabi, ba dhammahu. Wa fathah, wa kasrawi, wa dhammahu. Monyong
kurang monyong, waknya monyong. Qaf patah qaf ro patah ro na patana corona. Udah hilang coronanya. Ma, aku kan sudah ikrar 3. Mama lupa dibuka ikrar 3. Mim fatah mata fatata lam domah lu mata lu. Suaminya pulang, tok tok, assalamualaikum. Mbak doma guta patata tu mata bapak lu buta. Awak emang ngerti? Tapi anak kita hafal surah pilihan Bapak Ibu. Sekarang TikTok, Facebook, Instagram, Line, Snapchat, YouTube, pemberitaan, TV, handphone, semua anak-anak kita terbius dengan game online. Free Fire, PUBG, Mobile Legends, Top Up, cacing. Anak-anak kita asik main game. Diperintah ngebantah, dibilangin galakan dia. Ngaji nak, apa sih mak pelatat-pelatot ntar kelilipan pasir. Kamu berani sama orang tua, biasa aja keles. Mama marah ini, mama jangan marah-marah. Nanti mama cepat tua. Berangkatlah 5.000. Berangkat tuh anak-anak. Betul nggak Bapak Ibu? Anak-anak kita dicuci hatinya dengan penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam dan menghidupi sunnah supaya hatinya dan pikirannya cerdas, berkah, menjadi anak yang soleh dan solehah. Terus ini terus. Udah 1 jam. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 2 kuat, jam 2. Udah situ aja ngaji, saya pulang duluan. Ini orang bukan niat ngundang, niat ngontrak. Emang kalau ngaji jam 2 di sini kiai udah berapa yang mati, Pak? Saya emang nggak butuh amplop, di rumah amplop saya buang-buangin. Udah diam aja netizen ya. Jangan komen. Ini sekedar pembahasan maulid, waktu tempat kelahiran 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang fajar, tahunnya tahun gajah. Insya Allah kita sudah tahu. Maulud itu sosok. Ini temanya nih, kita bahas. Sayang panitia bikin tema kalau nggak dibahas. Mana ya temanya? Bacain Mas. Mari kita tahu lagi akhlak Rasulullah SAW dan menjaga akidah ukhuwah Islamiyah. Akhlak akidah ukhuwah Islamiyah. Berarti 2. Akhlak ukhuwah Islamiyah. Akhlak Nabi kita sempurna. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Apa akhlak Rasulullah? Khuluqul Quran. Nabi kita punya akhlak Al-Quran. Al-Quranul Karim, Quran sumber kemuliaan. Berarti akhlak Nabi kita mulia. Maka kalau ibu bapak kepingin meneladani akhlak Rasul, maka jadilah pribadi yang mulia akhlaknya. Dibenci, balas mencintai. Dicaci maki, balas menasihati dan menyayangi. Dipukul, balas merangkul. Ini akhlak Rasul. Nanti sebelum tidur kita pegang tasbih, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sedapatnya 100 silakan, 1000 silakan, syukur-syukur sampai 10.000. Kita tertidur ibadah dan tercatat sebagai hamba Allah yang terus membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa mimpi melihat wajah indah Rasulullah. Amalan apa
yang seperti itu kita amalkan, kemudian kita berazam, ya Allah, saya maafkan seluruh kesalahan orang-orang yang saya kenal, yang belum saya kenal, orang-orang yang berhubungan, baik hubungan ibadah maupun hubungan perkara yang lain. Demi Allah, saya lapangkan hati saya maafkan seluruh kesalahan orang lain. Tidur ibu, itu amaliyah yang memang dahsyat, dan insya Allah kita memiliki akhlak mulia. Ini beda bapak, tetangga ngutang seragam, dia pakai koyo 4. Tetangga ngecat rumah, asmaknya kumat. Rezeki mah beda-beda ibu, ibu pakai kerudung aja beda. Ada yang hitam, ungu, biru, hijau, ada yang 4 kali bayar, beda. Pakai cincin, ada yang gelang, anting, kalung, ada yang cincinnya satu-satunya hadiah kuaci. Beda rezeki masing-masing, tapi rasa syukur kita ini yang membuat hidup tambah berkah. Yang kaya sama punya rumah, yang miskin sama punya rumah. Nikmat yang paling besar bukan hartanya, bukan rumahnya, tetapi tidur kita merem. Ada orang kaya tidurnya melek saja. Nah, ada. Maka bersyukur Pak, akhlak Rasul. Nabi kita disajikan oleh Jibril untuk dakwah. Andaikan kau perkenankan baginda Nabi, Uhud aku akan rubah menjadi emas intan berlian untuk modal dakwahmu. Tidak Jibril. Kenapa engkau tidak mau wahai kekasih Allah? Aku lebih memilih 1 hari aku kenyang, 1 hari aku lapar. Kenapa baginda Nabi? Dengan kenyang aku bisa mensyukuri nikmat Allah, dengan lapar aku bisa bersabar dalam ujian Allah. Maka sabar dan syukur ini kesempurnaan iman. Disinilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alat kita makan sekarang HP. Sekarang yang lagi viral apa sih? Bo, yang viral apa sekarang? Lestar. Ibu-ibu tahu aja ya. Bo, apa kasusnya itu? KD RT mana yang dibawa? Kekerasan dalam rumah. Pak, dengerin Pak. Bukan hanya artis, bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, bahkan habib sekalipun enggak boleh nyakitin perasaan wanita. Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim, sebaik-baik di antara kalian, yang paling baik akhlaknya kepada perempuan namanya wanita. 1 ibu, yang kedua adalah istri. Ibu senang enggak kalau punya suami baik? Tiba-tiba dikasih surprise, Pak, istri kalau sering dipeluk itu awet muda, wajahnya selalu cantik. Ini depan saya tua-tua banget, kurang pelukan Pak. Ntar malam pulang bapak peluk dari belakang, kasih surprise, Mama aku sudah transfer ya 3 juta. Dicium pipinya, kok asin sih Ma? Ini buat beli bedak 1 juta. Mama besok mau keluar ya, ini papa tambahin 300.000. I love you Ma. Kira-kira suami ibu begitu kagak? Belum. Insya Allah ya Bu. Boro-boro Ustaz sama istri pelit sama janda baik. Ada di sini janda, ada. Janda muda boleh buat saya. Janda tua kasih tim hadroh. Pulang dia kelayangan, kenapa? Keracunan susu kadaluarsa. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dekat dengan hati, perempuan ingin selalu dimengerti. Dekat dengan lambung, perempuan ingin selalu disanjung. Dekat dengan jantung, perempuan ingin selalu dilindung.
Dekat dengan hati, perempuan ingin selalu dicintai. Dekat dengan bahu, perempuan ingin selalu ada untukmu. Bukan dari kaki, tempatnya di bawah, direndahkan, objek derita, dihinakan. Jadi pelampiasan nafsu belaka. Bukan dari kepala juga, tinggi hati, lupa terhadap diri sebagai kodrat wanita. Tetapi tulang rusuk, bengkok bapak. Dilurusin, patah, dibengkokin, tambah bengkok. Ambil jenis sayuran yang namanya bengkok, toge. Toge dilurusin cuma satu caranya, rebus. Berarti abang lurusin bini gimana bang? Rebus. Jangan rebus orangnya, KDRT bahaya, tapi rebus akhlaknya. Duduk di majlis ilmu, tahu hak suami istri, maka bahagia. Karena kecintaan dalam rumah tangga, kesempurnaan adanya, menerima kekurangan satu sama lain.